Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dan semoga senantiasa semuanya yang menonton ini dalam keadaan sehat sejahtera selalu. Alhamdulillah. Hari ini Jumat 30 Mei 2025. Saya berada di rumah serta kantor sahabat guru saya yang terhormat dan berdaulat, yang sangat cerdas dan bijaksana, yang selalu memberi tunjuk ajar kepada saya berkenaan perkara yang bermanfaat dan baik di dunia ini, serta yang selalu mengarahkan saya menuju kepada kemanfaatan hidup. Semoga beliaunya, Mas Advokat Eko Pugo Prasetyo, senantiasa dalam sehat segar bugar selalu, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan semesta alam, baik siang maupun malam, dimanapun tempat beradanya, dan senantiasa dalam kemenangan selalu. Kali ini saya mau mengkisahkan tentang penyerahan uang saya 200 juta rupiah terkait pemerasan Susanto yang saya serah di rumah saya Tulungagung itu. Kisah penyerahan uang 200 juta rupiah untuk pembelian tanah di Desa Gongseng itu. Kisah pembelian tanah di Desa Gongseng itu sebagai berikut. Pada sekitar bulan Mei Juni 2023, di waktu itu saya memberi tawaran Susanto dan Murniasih di rumahnya di Bogor sana untuk mencarikan tanah dengan keluasan 200 ru atau 2.800 meter persegi dengan syarat harganya murah. Di daerah desa pun tidak apa-apa, asal boleh saya jual lagi satu masa nanti sebagai investasi. Itu tawaran saya kepada Susanto dan Murniasih di Bogor sana. Kalau dapat 200 ru atau 2.800 meter persegi dengan harga yang murah, yang kurang dari 2,5 juta per ru, saya bagi kamu separuh 100 ru atau 1.400 meter persegi kalau dapat jalan desa, atau separuh saya separuh kamu dari jumlah 200 ru itu. Syaratnya pekarangannya keluasannya 200 ru lebih atau kurang dari itu, saya akan bagi separuh. Selang beberapa waktu, selepas pertemuan dengan Susanto dan Murniasih di Bogor, saya diajak ke kampungnya, istrinya, ke Pemalang, Desa Gongseng. Diperkenalkan dengan mertua Susanto, namanya Pak Karya. Dan di pertemuan dipertemukan dengan Mas Sofian selaku agensi atau pemasar tanah di wilayah itu. Saya bercerita perihal keinginan membeli tanah untuk investasi dengan Mas Sofian. Sekiranya ada keluasan tanahnya di atas 200 ru atau kurang sedikit, tidak apa-apa, asalkan murah. Itu ucapan saya ke Mas Sofian. Mas Sofian menawarkan tanah temannya yang dimiliki oleh Mas Prayit di Desa Gongseng. Selang berapa menit, saya dipertemukan dengan Mas Prayit di rumah Pak Karya, ayahnya Murniasih di Desa Gongseng sana. Sambil ngopi, Mas Prayit menawarkan tanah pekarangannya kepada saya lebih kurang dalam 200 ru itu, dan Mas Prayit mengatakan tanah itu biasanya ditanami jagung, subur dan baik, katanya Mas Prayit.
Sebab santun dan akrabnya Mas Prayit kepada saya meminta untuk dihantar ke tempat pekarangan itu yang tidak jauh dari rumah Pak Karya, masih satu desa Gongseng. Kita berenam naik motor saya dengan sopir saya, Mas Prayit, Mas Sofian, Susanto dan Murniasih datang ke tempat tanah yang mau dijual itu oleh Mas Prayit di desa Gongseng itu. Bertepatan seberang jalan dari tanah itu ada pekuburan orang alim di desa itu dan tanahnya cukup luas memanjang ke belakang. Seberang jalan tanah Mas Prayit itu ada pekuburan orang alim di desa Gongseng. Selepas balik ke rumah Pak Karya, mertua Susanto, saya berbincang harga dengan Mas Prayit dan saling tawar-menawar waktu itu. Saya sudah mulai suka dengan tanah itu sebab kesantunannya Mas Prayit itu di depan saya. Dalam perbincangan itu, Mas Prayit menawarkannya 3 juta satu atau 14 meter persegi senilai 3 juta rupiah. Saya sampaikan ke Mas Prayit, kita sambung dalam talian telepon untuk berkelanjutannya nanti. Dia mengatakan, "Nggih Mas." Singkatnya cerita, sebab dari mendesaknya kebutuhan uang Mas Prayit, dia sedia menjual seluruh tanahnya kurang dari 400 juta. Kalau tak silap saya cuma 350 juta rupiah untuk 200 ru itu, atau lebih kurang 200 ru itu. Singkatnya cerita, Murniasih dan Susanto menolaknya dengan alasan tanah itu depannya pemakaman orang alim dan tanahnya perlu diuruk untuk tinggi sama dengan jalan. Itu alasan Susanto Murniasih. Saya katakan kepada Susanto dan Murniasih itu bahwa tanahnya itu saya suka sebab murah, orangnya santun. Namun Susanto dan istrinya berkeras menolaknya. Padahal yang mau membeli saya dengan uang saya sendiri. Dan Susanto cuma saya kasih tawaran, carikan tanah itu sekiranya dapat 200 ru dan saya membayarnya. Susanto saya bagi separuh. Dan negosiasi pembelian tanah kepada Mas Prayit itu saya tahan beberapa hari dengan alasan tengah mengkaji dan mencari perbandingan harga. Singkatnya cerita, selang beberapa hari Susanto mengatakan bahwa dia dan istrinya sudah malu karena tidak jadi membeli tanah. Dan kata Susanto juga Murniasih, seluruh orang desa Gongseng sudah tahu kalau Susanto dan Murniasih akan membeli tanah pekarangan. Susanto sama istrinya mengatakan sebab itu bapaknya Pak Karya sudah malu sampai tidak berani keluar rumah. Itu ucapan Murniasih waktu itu. Selepas Susanto mengatakan itu kepada saya, ditelepon dengan nada keras yang sepertinya marah. Malam harinya seluruh badan saya sakit semua. Sendi dan tulang-tulang saya terasa sakit dan memar. Dan malam harinya terasa ketakutan. Saya terasa ketakutan lepas Susanto marah. Dan gelisah juga tidak mampu tidur waktu itu. Benar saya tidak bisa tidur waktu itu, waktu Susanto marah ke saya waktu itu. Yang anehnya ketika mau maghrib badan saya menggigil waktu itu. Dan terasa macam-macam kegelisahan pada jiwa saya yang tidak tentu arah. Saya berpikir dan saya sangat yakini bahwa saya sudah dibuat oleh Susanto dengan ilmu-ilmu sihir dan gendamnya. Namun tiada daya saya untuk melawannya waktu itu. Benar, saya memang tidak ada daya waktu itu. Singkatnya cerita, paginya saya telepon Susanto dan saya mendengar Murniasih terus menangis dengan Susanto. Singkatnya cerita, paginya saya telepon Susanto dan saya mendengar Murniasih menangis
Dan terus Susanto menangis. Lantas saya tanya kedua orang itu, "Kenapa Mbak? Kenapa Mas menangis?" Susanto menjawab, "Satu desa sudah tahu kalau aku dan istriku mau beli tanah. Satu desa sudah tahu. Bapak mertuaku malu mau keluar." Itu ucapan Susanto. Meski terasa sakit sebadan ini, saya meminta Susanto untuk membesarkan mikrofon saya. Terus saya ngomong, "Mbak, saya kan yang mau beli tanah dengan uang saya. Kalau dapat pekarangan tanah 200 ru dengan harga murah, harga 2 juta per ru, saya bagi 100 ru untuk kamu. Lah Mbak sama Masnya kan yang tidak mau. Kan nanti ada pilihan lain." Itu ujar saya. Terus ditutupnya telepon saya oleh Susanto. Selang beberapa jam Susanto telepon saya, "Bet, kamu jangan permalukan saya di desa Gongseng ini, Bet." Dengan nada marah. "Seluruh orang desa itu tahu kalau kamu mau membelikan tanah untuk saya dan murni, Bet." Dengan nada marah, "Kamu jangan permalukan saya. Habis kamu, Bet." Dengan nada marah. Ucapan Susanto itu dengan nada marah terus menutup teleponnya. Sambil sakit-sakit badan, saya telepon Susanto, namun panggilan saya ditutup. Saya telepon Murniasih, panggilan saya terus ditutup. Selang berapa waktu, panggilan saya diterima oleh Murniasih dan dia ngomong, "Bang, kamu jangan permalukan saya dan suami saya." Ngomongnya sambil nangis. Terus saya terangkan kembali ke Murniasih, kan kesepakatannya kemarin di Bogor, kalau dapat tanah murah 200 ru separuh saya, separuh kamu. Soalnya kan kamu tak suka tanah Mas Prayit. Murniasih menjawab, "Masalahnya semua orang sudah tahu kalau saya mau beli tanah. Gini saja, kamu bagi uang 200 juta, saya akan beli sendiri dengan Mas." Terus dalam telepon itu saya diam. Selang beberapa menit saya ngomong kalau seluruh badan saya sakit, demam dan ketakutan. Murniasih menjawab, "Nanti Mas Yanto yang menyembuhkan kamu. Pokoknya kamu bagi uang itu dulu dan pasti sembuh." Itu ucapannya Murniasih dulu. Terus saya janji akan bagi uang 200 juta tapi ke Tulung Agung. Itu syaratnya. Sebab adanya uang cek, Mbak. Saya ngomong, "Tapi ke Tulung Agung ya. Sebab adanya uang cek cash, Mbak. Nanti kalau transfer pasti ditanya ibu atau istri saya, Mbak." Itu ucapan saya dalam seluruh badan saya sakit waktu itu. Benar, selepas saya disuruh mandi dengan minyak wangi yang dia bawakan dari Bogor dulu, badan saya sembuh total dan segar seperti sedia kala. Namun sesuatu itu juga aneh bagi saya waktu itu. Selepas saya sembuh total, Murniasih dan Susanto berangkat dari Pemalang ke Tulung Agung naik mobil Innova dari seserahan saya itu. Dan uang senilai 200 juta rupiah saya serahkan di rumah saya di Tulung Agung sini. Dan Susanto berpesan, "Kamu tidak usah ngomong dengan siapa-siapa, Bet." Saya menjawab, "Iya Mas." Seiring waktu, saya mendengar Susanto Murniasih membeli tanah di desa Gongseng senilai 150 juta rupiah kepada Ibu Taswi. Dan pelunasan pembayarannya di bulan Juli 2023 dulu. Dan betapa terperanjatnya saya ketika Susanto di channel YouTube-nya dan diisi rekaman suaranya dengan Mas Pugo waktu itu yang sebagai utusan ibu saya tidak mengakui pembelian tanah dari saya uangnya atau dari pemerasan saya di bulan Mei Juni yang mengakibatkan badan saya sakit, ketakutan dan tidak berdaya dengan tekanan ancaman Susanto serta ilmu-ilmunya itu.
Jadi waktu saya menawarkan tanah, menawarkan untuk membeli tanah bagi separuh, Susanto marah dan seluruh badan saya sakit. Saya dicengkramnya waktu itu. Dan macam-macam waktu itu. Sekian, terima kasih. Jumat 30 Mei 2025, itulah kronologis pembelian tanah di Gungseng dengan pemerasan Susanto yang mengakibatkan seluruh badan saya sakit, takut, cemas, tidak tentu arah waktu itu. Dan mungkin dari sebab saya tercengkram oleh Susanto dan nurut bagi uang 200 juta, bulan berikutnya Susanto Murniasa mudah menipu, memeras, memperdaya saya. Dari sebab praktek perdukunannya yang berbau agama itu. Semoga yang menonton ini jangan percaya dengan channel Cahaya Nusantara yang berbau perdukunan, karena dari channel Cahaya Nusantara itulah perkara pembodohan, perkara halu, perkara penipuan, pemerasan ini berlaku. Sekiranya waktu itu kami tidak menonton atau tidak ketemu Susanto, perkara ini tidak terjadi. Saya dirugikan Susanto Murniasa senilai 2.860 juta rupiah, bukan sedikit. Dan masa ini saya tuntut hukuman Susanto dengan penjara berlapis yang sudah saya kuasakan kepada guru serta sahabat saya Mas Eko Pugo Prasetyo yang terhormat dan berdaulat. Semoga ketua atau seluruh staf Kapolres Pemalang mensegerakan, mempercepatkan proses hukum ini sehingga gelar perkara dibuat dan masuk ke dalam persidangan dan Susanto menerima akibat dari perbuatan melawan hukumnya atas sebab penipuan, pemerasan, penggelapan serta praktek perdukunannya yang berbau agama, yang memperbodoh orang, yang merusak mental bangsa ini, yang merusak mental kesadaran orang yang berakal. Semoga sesiapapun yang menonton ini tidak terperdaya oleh jeratnya channel Cahaya Nusantara yang berbau agama, yang modusnya adalah penipuan, modusnya adalah sesuatu cerita yang karut, halu dan dusta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.